Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam Renungan Embun Surgawi. Pada pagi hari ini kita masih merenungkan firman Tuhan dengan tema yang sama dengan kemarin pagi, yaitu kemerdekaan yang sejati. Memang kita tinggal di tengah bangsa yang betul-betul telah merdeka dan maju, dan kita bisa menikmati bersama-sama. Tetapi kita punya kemerdekaan yang sejati. Dan kemarin pagi kita sudah merenungkan bahwa kemerdekaan yang sejati itu kita peroleh karena percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dimerdekakan dari kuasa dosa, atau dibebaskan daripada kuasa dosa yang membuat kita masuk neraka. Tapi setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dibebaskan dari kuasa dosa itu dan tidak hidup di bawah kuasa dosa, tapi hidup di bawah kasih karunia Allah, yaitu hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran lagi, bahwa sesungguhnya kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak dapat dipengaruhi atau dikuasai, bahkan dirasuk oleh setan. Mari kita lihat itu dalam kitab Ibrani pasal yang kedua ayat yang ke-14 yang berbunyi demikian. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengatakan bahwa manusia, termasuk saya dan saudara, adalah anak-anak dari darah dan daging. Itulah sebabnya Allah kemudian juga menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, juga menjadi sama dengan saya dan saudara, yaitu terdiri dari darah dan daging juga, dan mendapat bagian kehidupan seperti saya dan saudara. Juga dicobai, mengalami duka cita, mengalami seperti yang dialami oleh manusia, termasuk banyak pencobaan. Yesus juga mengalami banyak pencobaan. Hanya satu yang tidak dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu ia tidak berbuat dosa. Itu sebabnya karena ia tidak berbuat dosa dan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus, sungguhnya adalah kemenangan. Karena melalui kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan ini yang sudah dinubuatkan sejak Adam dan Hawa jatuh dosa, bahwa anak manusia akan terus bermusuhan dengan anak si setan yang menjadi ular itu. Dan si iblis hanya bisa mematuk tumitnya, tapi anak manusia meremukkan kepalanya. Itu sebabnya dikatakan di sini, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kata memusnahkan dari kata bahasa Yunani katargeo dapat berarti membuat supaya tidak berdaya. Memang melalui kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, iblis tidak berdaya untuk mempengaruhi dan menguasai, bahkan merasuk orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Iblis tidak berdaya lagi. Iblis tidak bisa menguasai.
Jadi, kalau saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya sungguh-sungguh memiliki Yesus dan dimiliki oleh Yesus Kristus, sungguh-sungguh hidup bersama dengan Yesus, sungguh-sungguh hidup percaya dan mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka kuasa iblis tidak dapat memperdaya saya dan saudara, apalagi merasuk. Kalau ada orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kerasukan setan itu tanda tanya. Mungkin orang ini pernah mengaku bertobat, tapi tidak sungguh-sungguh menerima Yesus. Hanya mulutnya mengaku bertobat, nangis-nangis, dan menurut Tuhan Yesus. Orang yang demikian itu juga sesungguhnya kuasa iblis yang ada dalam hidupnya pergi. Tapi setelah dia keliling-keliling tidak dapat tempat, dia kembali lagi dan menemukan bahwa orang itu masih kosong, bersih, tidak ada yang menempatinya. Karena Yesus belum ada dalam hidupnya, maka dia mengajak 7 roh lagi untuk merasuk orang itu, untuk memperdaya orang itu, sehingga kehidupannya sungguh-sungguh semakin buruk. Itu dikatakan Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai dengan ayat yang 45. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah saudara sungguh-sungguh sudah memiliki Roh Yesus atau Roh Kudus? Sebab kalau Anda sudah memiliki Roh Kudus, Roh Yesus dalam hidup saudara, saudara menjadi milik Yesus. Saudara dikuasai oleh Yesus. Dan saudara tidak bisa diperdaya lagi oleh kuasa kegelapan. Apalagi sampai dirasuk. Tidak mungkin. Karena iblis, roh jahat, takut dengan Tuhan kita Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Karena kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita juga bukannya dimerdekakan dari kuasa dosa, tapi juga dimerdekakan, dibebaskan dari pengaruh kuasa iblis selagi kita masih ada di dunia ini. Sehingga saya dan saudara senantiasa terus memuji, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti kata Rasul Paulus, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, sehingga kamu bukan milik kamu sendiri, tapi menjadi milik Kristus. Oleh sebab itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati dan menyertai kita senantiasa. Amin.